Hari ini kita bicarakan terkait dengan masalah proses safety implementation di industri ya. Bagaimana itu proses safety berkembang dan bagaimana industri itu mau tidak mau harus mengimplementasikan proses safety. Dan proses itu jenisnya apa sih gitu ya, atau barangnya apa sebenarnya kayak ya. Oke, tapi sebelum kita lanjut ke sana, oke, saya ada sedikit safety moment ya. Tadi safety induction, saya sekarang ada safety moment. Di mana di sini saya ngambil tema terkait dengan stop work authority ya. Stop work authority. Saya kan dulu sebentar. Yep, sorry. Jadi saya mengklikkan ini, ya. Malum ini lari-lari mouse-nya. Okay, wait a minute. Okay, this one. Yes. Nah ini di sini saya akan bukan menerangkan sedikit berikan safety moment ya masalah stop work authority ya. Pada saat kita bekerja di lapangan, terutama di industri yang notabene di sana banyak sekali lingkungan kerja berbahaya ya, apalagi pada saat kita melakukan aktivitas kerja, baik itu terkait dengan maintenance, terkait dengan operation, atau pekerjaan spot lainnya terhadap kedua main job dari industri tersebut ya. Contoh di sini beberapa ada tanda silang di sini ya. Ini menunjukkan bahwa ini kegiatan yang sifatnya unsafe condition ya. Mungkin juga sebagai unsafe act ya, atau kondisi tidak aman dan aksi yang berbahaya atau tidak aman juga ya. Contoh di sini ya. Jadi pada prinsipnya setiap orang yang terlibat dalam pekerjaan, terutama yang terlibat atau yang bekerja di industri, mempunyai hak yang sama untuk melakukan yang namanya stop work authority, menghentikan pekerjaan yang tidak aman ya. Mungkin dasarnya seperti itu ya. Contoh di sini ya. Nah, di sini ada kondisi-kondisi tidak aman ya. Mungkin di sini kita lihat kondisinya tidak ada barikade yang disiapkan ya, sehingga potensi personal akan jatuh ke dalamnya gitu ya. Jadi akan dilakukan stop work ya. Ya, seperti ini. Kemudian juga contoh di sini pada kita menggunakan aktivitas lifting atau mengangkat beban dengan ketinggian tertentu, yang otomatis ini ada hazardnya, drop object ya, impact-nya bisa ke personal. Di sini lihat ada orang di dalamnya, dan kita berhak sebagai katakanlah pekerja yang pada saat itu melihat, lakukanlah stop work authority ya, untuk menstop kegiatan agar misalkan untuk memberitahu agar personel tidak boleh ada personel di dalam area zona loading unloading ya, atau pada zona lifting activity. Nah, juga pada bicara kita pada bekerja dengan confined space ya, bekerja dalam ruang terbatas. Nah, juga ini ada sangat banyak potensi bahaya kalau kita melihat kondisi yang tidak aman dari pekerjaan tersebut dilakukan, kita bisa melakukan stop work authority. Nah, juga pada kita bekerja di ketinggian misalnya, nah ini menjadi potensi ketinggian, bisa potensi terjatuh ya, kita lakukan stop work di sini. Kalau memang ada kondisi aman, misalkan dia tidak menggunakan body harness atau PPE lain yang mendukung untuk kegiatan di ketinggian. Nah, semuanya adalah hak dari teman-teman yang sudah bekerja ya, maksudnya berada di dalam lingkungan kerja tersebut untuk melakukan stop authority. Jadi biasanya kebijakan stop authority ini sudah diberikan oleh perusahaan langsung ya, artinya kebijakan ini memang sudah common practices yang dilakukan semua perusahaan ya, company atau organisasi ya, yang melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya berbahaya dan secara safety, environmental atau dari sisi health-nya juga. Nah, ini policy yang biasanya diterapkan. Mungkin ada komen atau silakan nanti ya.
Oke, kita lanjut berikutnya. Ya. Oke. Oke, tadi kita sebutkan namanya proses safety ya. Apa sih sebenarnya yang disebut dengan proses safety itu gitu ya? Dari berbagai macam teori ya disampaikan. Contohnya dari Energy Institute, ya Energy Institute UK, ya ini mendefinisikan proses safety itu sebagai merupakan suatu perpaduan antara engineering, artinya ke masalah kemampuan teknik ya, dan manajemen skill ya, manajemen yang berfokus pada pencegahan bahaya besar ya, atau kecelakaan yang besar, dan juga pencegahan terhadap near miss ya. Kalau di sini lihat pencegahan terhadap near miss ya, terutama contohnya ada terutama terkait dengan adanya struktur collapse. Misalkan kalau kita punya di industri, terutama industri, kalau kita lihat di proses industri itu ada struktur ya, entah itu untuk menompang piping, menompang unit-unit operasi seperti pressure vessel, dan itu ada potensi kalau struktur collapse, nah itu akan terjadi kejadian besar, kita sebut major accident hazard gitu ya. Dan ini sangat berbahaya. Dan juga kejadian-kejadian sifatnya yang menyebabkan ledakan, menyebabkan kebakaran, dan adanya gas atau material yang bersifat racun itu rilis ya, keluar ya. Dan biasanya hal ketiga ini terjadi karena terkait dengan loss of containment ya, dari suatu energi atau material material yang berbahaya. Contohnya sebagai chemical atau petroleum product ya, atau bahan-bahan migas gitu ya. Nah, ini suatu konsep yang diterapkan atau didefinisikan oleh Energy Institute ya. Jadi kalau kita lihat sebenarnya yang dihadapi oleh proses safety itu, atau yang fokusnya lebih ke arah preventing kan, sini pencegahan adanya catastrophic incident. Nah, ini poin utamanya, dan juga potensi terjadinya near miss atau near miss sendiri itu satu potensi kejadian ya, dan near miss itu ya. Jadi ini fokusnya sebenarnya, dan ini yang kita sebut proses safety. Oke. Dan ada juga definisi lainnya gitu ya. Nah, untuk definisi kedua dari chemical process safety ya, Center of Chemical Process Safety di base-nya di US ya, terkait dengan proses safety adalah merupakan suatu kerangka kerja ya yang disiplin untuk mengelola integritas sistem operasi dan proses yang menangani bahan berbahaya dengan menerapkan prinsip-prinsip desain, rekayasa atau teknik rekayasa, dan praktik pengoperasian yang baik. Nah, ini sebenarnya halnya sama, cuman fokusnya berbeda ya. Jadi masalah yang dihadapi di sini masalah proses handling terhadap material berbahaya, yaitu dengan pendekatan desain, pendekatan rekayasa teknis, dan masalah pelaksanaan operasi secara praktis. Nah, itu definisi yang yang disebutkan oleh CCPS ya. Walaupun sama, semuanya itu berkaitan dengan satu hal, yaitu masalah hazardous substance, yaitu material yang berbahaya. Oke. Jadi ini konsep dasarnya ya, konsep awalnya kena definisi dari proses safety. Oke. Jadi dari sini kita akan lihat bahwa pada prinsipnya proses safety itu kan tadi kita sebutkan itu terkait dengan potensi yang namanya adanya major accident hazard, kecelakaan besar ya, atau ya kita sebut catastrophic event atau catastrophic accident ya. Jadi proses safety itu lebih berfokus pada bagaimana kita mengurangi proses safety risk-nya ya, yang berkaitan dengan proses handling hazardous material. Jadi ada dua
poin di sini. Pertama, reduce proses safety risk, jadi mengurangi risiko, dan bagaimana juga proses menghandling material hazard dan energi juga ya, yang bisa menyebabkan terjadinya major accident hazard. Yang paling penting kan dari sisi risk matrix ya, pada dasarnya proses safety juga adalah usaha untuk mengurangi secara kalau kita tahu ya Pak, risk matrix itu kan ada yang namanya frekuensi atau probabilitas, kemudian ada consequence atau severity ya. Jadi bagaimana kita mereduce frekuensi dan consequence atau impact dari potensial kecelakaan yang akan terjadi. Nah, itu juga fokus yang akan dihadapi oleh proses safety di industri ya. Jadi sebenarnya ini sama terkait dengan masalah yang kita sebut risk ya. Kalau kita tahu risk itu adalah kombinasi antara secara matematikal itu kombinasi antara frekuensi atau probabilitas dan severity atau consequence ya. Nah, itu juga kenapa bagaimana kita cara mengurangi frekuensi kejadian dan bagaimana kita mengurangi impact dari kejadian tersebut. Nah, itu fokus dari proses safety. Nah, yang kita sebut tadi proses safety ini fokus juga pada material yang berbahaya. Di sini yang dimaksud material berbahaya itu biasanya material yang sifatnya racun atau mengandung zat racun, dan juga material yang bisa merupakan kategorinya sebagai flammable material. Nah, ini dua fokus tipe material atau hazardous material yang penting ya di dalam penanganan proses safety ini, yaitu masalah toxic material atau toxic substance, kemudian flammable materialnya ya, flammable yang sifatnya mudah terbakar, atau juga terkait dengan combustible material ya, contoh combustible dust gitu ya. Nah, itu juga bagian concern dari proses safety ya. Jadi efeknya itu ya otomatis efek kalau kita berbicara masalah material yang sifatnya racun, yaitu akan menyebabkan keracunan ya. Dan juga bisa kalau kita bicara material yang sifatnya flammable material, maka itu akan menimbulkan efek seperti kebakaran dan explosion. Ya, semua kejadian-kejadian terkait dengan proses safety accident ini biasanya berimpak pada personel ya, pasti itu akan berimpak pada personel, baik itu probability-nya sebagai kejadian yang sifatnya menimbulkan efek dari injury ya, kecelakaan, injury, terluka ya, bisa juga menyebabkan yang paling ultimate condition, yaitu fatality. Kemudian juga proses safety juga berimpak pada damage potensi. Kalau ada kejadian besar ini bisa membuat kerusakan terhadap environmental ya, lingkungan. Bisa juga membuat kerusakan terhadap properti atau fasilitas ya, dan juga bisa otomatis secara tidak langsung biasanya bisa menyebabkan kita kehilangan produksi atau kita kehilangan produk yang akan kita sell atau kita bisa jual ya, kita sebut production losses. Dan juga yang paling penting masalah rusaknya image dari perusahaan. Nah, ini yang biasanya cukup impact-nya cukup terasa sekali bagi perusahaan ya, kalau sampai terjadi kejadian seperti proses safety incident ini, bisa merusak yang namanya reputasi bisnis ya. Reputasi bisnis mungkin bisa impact-nya bukan hanya sifatnya dari secara lokal atau dalam negeri, bisa juga impact-nya ke luar negeri ya. Kalau kita ingat kejadian ke BP di produksi offshore ya, ada rilis oil yang menyebabkan berbulan-bulan untuk renovasi atau remediation terhadap kondisi environmentalnya itu. Nah, itu akan merusak image dari BP-nya sendiri gitu, perusahaan besar BP, jadi image-nya sangat jelek ya, rusak karena ada kejadian kebocoran minyak yang notabene itu bagian dari hazardous material, dan yang itulah yang kita sebut proses safety incident ya. Oke, suatu pertanyaan besar ya, mungkin
ada pertanyaan apa sih bedanya proses safety dengan occupational safety ya. Dan ini sangat penting bagi kita untuk mengetahui perbedaannya tuh apa gitu ya. Karena kadang orang menafsirkan proses safety bagian dari occupational safety atau sebaliknya gitu ya. Sebenarnya itu adalah dua hal yang berbeda ya, tapi mempunyai hubungan korelasi yang cukup harmonis ya. Hubungannya harmonis ya, bukan hanya suami istri tapi itu ya, antara conventional safety dan proses itu saling ada komplementarinya gitu ya, saling apa namanya istilahnya membantu sama lain gitu ya. Jadi kalau kita lihat occupational safety atau personal safety ya, ada kata-kata di sini personal safety ya, ini sama dengan occupational safety ya. Biasanya kejadian atau kejadian kecelakaan personal safety itu lebih ke arah seperti ya, slip, trip, fall ya, ini secara general ya. Tapi juga dia mengarah kalau kita dari sisi risk metric, biasanya kejadiannya untuk occupational safety incident itu terjadi lebih sering ya. Makanya kita dengar orang terjatuh, orang apa namanya termasuk pada saat bekerja di common space terkena terpapar gas racun, itu sering kita dengar gitu ya. Karena itu bagian dari adanya frekuensi yang cukup tinggi. Tetapi yang jadi catatan di sini, occupational safety itu tidak menyebabkan impact yang paling besar ya. Artinya rata-rata berapa kejadian memang terlihat ada berapa yang sifatnya fatality, misalkan kalau dia bekerja ketinggian lah ya, kita bicara bekerja di scaffolding, kalau ada orang terjatuh memang potensinya ada fatality, tapi itu sifatnya single fatality ya, tidak multiple. Nah itu jadi sifatnya kita sebut low consequence, dan biasanya ini yang kita sebut sebagai conventional safety risk ya, jadi risiko keamanan yang lebih konvensional lihatnya ya, dengan high frequency dan low consequence. Oke. Nah, itu berbeda dengan personal atau occupational safety. Proses safety lebih ke arah kebalikannya ya. Sifatnya dia adalah low frequency ya, akan tetapi konsekuensinya atau impact-nya jika terjadi suatu kecelakaan ini sangat serius, atau kita sebut ekstrim serius ya, lebih makanya disebut ada istilah major accident hazard, major accident kita sebut ya, major accident. Jadi kecelakaan atau accident atau insiden besar ya, banyak beberapa istilah kata yang sebenarnya sepadan gitu ya maksudnya ya, jadi menyebabkan konsekuensi yang besar sekali ya, masa sifatnya ekstrim ya. Artinya apa? Terjadinya fatality. Di sini nggak pakai Y ya, tentu di sini pakai IS. Artinya sifatnya jamak. Artinya banyak terjadi fatality, mungkin multiple fatality ya. Dan juga otomatis dia akan secara impact-nya juga bukan hanya ke personal, juga ke environmental yang menyebabkan kerusakan environmental yang besar juga ya. Yang kita sebutkan tadi pada saat ada kasus di BP dengan loss of containment ya, adanya kebocoran di pipa bawah lautnya menyebabkan pencemaran di sekitar laut ya di Amerika gitu ya. Kemudian juga bisa merusak properties dan reputation damage ya, dan juga business interruption. Nah, ini konsekuensi yang akan ditimbulkan oleh proses safety. Walaupun secara kalau kita lihat metriknya itu risk metric dia low frekuensi ya, tapi kalau sampai kejadian artinya timbul kecelakaan yang sifatnya sebagai proses safety incident ya, nanti istilahnya ada proses safety incident ya, kita lihat nanti. Nah, itu yang apa namanya karakter yang ada pada proses safety gitu ya. Dan itu maka kita sebut sebagai major hazard risk ya. Jadi risiko bahaya utama atau besar ya. Nah, ini yang membedakannya. Jadi perbedaannya dari sisi frekuensi kejadian dan impact atau severity atau konsekuensi ya kejadian.
Dan bagaimana sih antara focus of concern ya, titik fokusnya di mana biasanya? Ini adalah konsep yang salah satu, saya lupa nih kalau nggak salah dari ya saya lupa bukunya ya. Tapi intinya kalau kita lihat segitiga SHE ya, safety, health, and environmental ya, pada sisi kiri inilah yang biasa menjadi fokus dari occupational safety, yaitu masalah kesehatan dan safety. Sedangkan proses safety mungkin impact-nya itu masalah safety ya dan environmental, lebih banyaknya di sini gitu ya. Walaupun nanti ada faktor-faktor lain sebenarnya ya, masalah finansial, masalah reputasi dari perusahaan atau company gitu ya. Tapi ini kalau kita lihat dari sisi SHE-nya gitu ya, dari safety, health, environmental-nya, dan kecenderungan bahwa occupational safety ini secara general ya, ini kita bicara general ya, walaupun nanti occupational safety bisa aja terkait dengan environmental bisa, tapi lebih generalnya tuh pasti akan terkait dengan masalah safety dan kesehatan atau health. Sedangkan proses safety lebih kecenderungannya fokusnya terkait masalah safety dan environmental. Nah, itu ya. Nah, ini biasanya yang jadi dari sisi apanya kita lihat, dari sisi impact-nya, dari sisi konsekuensinya jika terjadi kecelakaan yang sifatnya terkait dengan proses safety. Ya. Dan juga dalam konsep manajemen sistemnya mungkin akan lebih banyak di safety dan health untuk operasional, sedangkan proses safety di safety dan masalah environmental juga yang dilihat. Oke. Nah sekarang dari sisi outcome atau impact-nya atau hasil dari suatu kejadian itu apa? Kalau kita lihat mungkin rentetan kejadian occupational safety itu hanya terkait misalkan injury ya. Injury kalau kita lihat di sini ada warna merah ya di sini, artinya injury terhadap kaki ya. Bisa juga injury, mungkin kejadian A hanya satu terkait dengan kaki gitu ya. Yang kedua insiden B itu bisa terkait dengan hand atau tangan insidennya, atau juga kepala. Dan insiden C atau kejadian yang C ini mungkin bisa menjadikan fatality, tapi dia ada hanya satu orang, single, gitu ya. Nah, sedangkan rututan kejadian berikutnya itu mungkin hanya terluka pada badannya, ya, injury terhadap badannya atau terkait dengan kesehatan juga. Nah, kita lihat di sini rentetan kejadian biasanya dia tidak sifatnya lebih ke arah injury ya. Kalaupun ada multiple injury, tapi bukan merupakan multiple fatality. Biasanya kalaupun ada fatality, occupational safety atau personal safety lebih ke arah single fatality gitu ya. Sedangkan untuk proses safety, nah ini dia proses safety kalau kita lihat ada satu kejadian saja ya. Kalau ini kan semua impact ini mungkin dia terkena kaki, terkena tangan, kepala, terus kena badan atau di fatality, itu biasanya ada kejadian yang berbeda gitu. Sedangkan semuanya mungkin bisa termaktub, bisa tercover oleh suatu kejadian yang disebabkan atau terkait dengan proses safety. Contoh di sini ada penggambarannya, ini ada multiple fatality, lebih dari satu orang ya. Ini mungkin ada lebih dari satu meninggal. Dan yang lain juga mungkin ada kejadian yang sifatnya sama seperti ini gitu ya, dan juga sama, tapi dia bisa juga yang sifat serius ya, serious injury ya, sehingga menyebabkan disability ya, otomatis mungkin juga disability ya, ini mungkin juga ada disability dan juga disability gitu ya. Tapi ini kejadian hanya satu kejadian ya, satu kejadian yang menyebabkan multiple impact bisa terjadi ya. Ini baru dari kita lihat dari sisi outcome, impact-nya dari sisi personel ya. Nah nanti bukan kita lihat juga bisa lihat kejadiannya dari sisi environmental, properties ya. Biasanya juga kalau jarang sekali kalau kita sebut occupational safety itu atau personal safety itu menyebabkan kejadian rusaknya fasilitas yang signifikan, itu jarang dan mungkin tidak. Kalaupun ada
yang pernah terjadi karena drop of object gitu ya, itu hanya menyebabkan piping jadi ke damage, dan itu minor damage biasanya ya. Contoh misalkan ada insulation pipa yang penyok lah gitu ya, karena ada drop object dari pekerja di ketinggian. Nah, itu impact-nya seperti itu biasanya untuk operational safety. Tapi kalau udah proses safety, kejadiannya bukan masalah itu lagi, tapi lebih besar lagi, bisa jadi ledakan, fire, dan sebagainya. Nah, ini yang membedakannya dari outcome-nya seperti itu. Oke. Dan dari sisi safety pyramid ya, kita tahu safety pyramid menunjukkan biasanya ini kalau kita bicara KPI ya, Key Performance Index ya, terkait kinerja di perusahaan ya, itu kan kita lihat berapa jumlah fatality, berapa jumlah serious incident, minor incident, near miss. Nah, jadi biasanya kalau kita lihat dari dua yang terakhir, minor incident atau near miss ya, dari sisi occupational safety ini atau personal safety lebih mempunyai good vision ya, good visibility ya, kita jumlah insidennya ya, dan juga akan untuk sangat mudah kita melakukan improvement ya, dari kejadian atau safety primat yang bottom ini ya. Nah, ini lebih mudah dilihat. Tapi kalau proses safety itu less visible, artinya kurang bisa dilihat, dan itu kalau minor kejadian seperti ya misalkan ada bocor-bocor kecil, itu sifatnya akan kompleks ya, untuk mengukurnya ya. Nah, ini dia. Jadi itu yang membedakannya. Jadi kalau kita biasanya proses safety justru dia fokusnya di ini biasanya, menyebabkan ini ya. Jadi dia akan, kalau kita bicara di minor incident atau near miss, dia akan less visible ya, sulit sekali. Oke. Nah, mungkin di slide saya ada koreksi ya, posisinya kemarin di sini, harusnya di sini, saya salah menempatkan di sini yang slide yang di share ya. Jadi kalau kita lihat dari hazard control juga ya, kalau kita ketahui kan sebenarnya ada 5 prinsip hazard control ya. Pertama, mengeliminasi ya, substitusi, kemudian engineering, administrative control, dan PPE. Atau juga ada orang yang bilang eliminasi atau substitusi, jadikan satu level gitu ya. Nah, ini dari sama konsepnya, tidak ada perbedaan di situ ya. Nah, biasanya untuk occupational safety itu lebih memulainya yang idealnya untuk hazard control di sini, tapi lebih banyak justru dari administratif dimulainya ya. Untuk masalah eliminasi, substitusi, engineering itu jarang sekali tipe hazard control yang memasuki ini gitu ya, jarang sekali. Lebih banyaknya secara frekuensinya itu banyak terkait hazard controlnya lebih ke administratif dan PPE gitu ya. Nah, berbeda terkait proses safety lebih ke arah hazard controlnya 3 ini ya, eliminasi, substitusi, dan engineering. Mostly di engineering ya, mostly adalah di engineering ya. Untuk administratif PPE itu biasanya hanya support ya, sebagai control measure support untuk proses safety ya. Dan hazard controlnya itu biasanya kalau proses occupational safety lebih ke frontline worker, artinya para pekerja dan supervisornya. Nah, itu biasanya yang menjadi hazard control di lapangannya itu mereka gitu, lebih banyaknya ya. Jarang hazard controlnya dilakukan oleh seorang manajer atau senior manager atau seorang engineer, itu jarang melakukan itu ya. Lebih banyak dari pekerja dan supervisornya. Jadi frontline worker and supervisor. Sedangkan untuk terkait dengan hazard control yang sifatnya proses safety ini lebih high level lagi, artinya dia penanganannya akan dilakukan oleh manajer ya, atau kita sebut senior management, dan juga engineer. Nah, itu yang ya biasanya
penanganan hazard controlnya dilakukan, gitu ya, untuk mengeliminasi atau entah itu sifatnya eliminasi, substitusi, engineering. Nah itu di level yang mempunyai penanggung jawab istilahnya lebih ke arah ke senior management dan engineer, ya. Beda dengan profesional, untuk kontrolnya lebih banyak dilakukan oleh frontline worker dan supervisor, gitu ya. Ya itu kenapa di sini ya, karena kalau professional safety ini fokus pada lingkungan kerja aman, ya, karena aktivitas atau bekerja di lingkungan kerja, nah itu lebih banyak, maka dia penanganannya lebih ke pekerja dan supervisinya atau supervisornya yang ada di lapangan. Oke, nah sekarang kita lihat dari sisi matriksnya ya. Tadi kita bilang udah jelas ya, proses safety itu dia adalah low frequency dengan high consequence. Ini kalau kita lihat grafik ini kan semakin ke kanan semakin besar, ini juga semakin ke atas semakin tinggi, semakin besar atau tinggi ya. Nah ini untuk personal safety atau occupational safety ini kita lihat nih dia low consequence ya, tapi dia high frequency. Nah ini yang kalau kita lihat dari sisi risk matrixnya. Dan biasanya hampir seluruh perusahaan itu atau lebih fokus dari sini dan lebih banyak. Dan saya pernah diskusi dengan salah satu perusahaan TC, saya bilang BUMN cukup besar ya, dan dia mengekspor juga. Ternyata konsep proses safety di sini dia tidak fokus. Lebih banyak dia katanya lebih cerita ke fokus di sini. Nah makanya dia sekarang sudah melakukan improvement dan kebetulan beberapa waktu lalu sempat diskusi dengan saya ya terkait bagaimana implementasi proses safety di perusahaannya ya. Notabene dari sistem audit mereka menunjukkan bahwa mereka belum tersedia yang namanya konsep proses safety gitu ya. Dan ini sekarang karena fokusnya hampir perusahaan BUMN itu lebih internasional, fokus secara internasional, dan itu sangat, kalau sistem auditnya itu sangat ketat ya, terutama nanti ada juga audit yang sifatnya terkait dengan proses safety. Nah itu, oke, ya. Ya, ini ada catatan yang pada prinsipnya, pada kenyataannya artinya proses kecelakaan itu dapat mengakibatkan damage yang serius ya, bisa yang dan yang paling tambahannya yang sebelum yang kita sebutkan tadi ada masalah financial viability, masalah insurance ya, masalah bantuan keuangan dari misalkan dari bank ya, dan sebagainya, itu sangat mempengaruhi sekali nantinya ya. Oke. Right. Nah, karena yang tadi saya sebutkan jarang sekali perusahaan itu melakukan fokus terhadap proses safety ya, lebih fokus banyaknya ke personal safety ya, dan memang itu wajar, tanda kutip aja, karena memang yang dihadapi adalah bekerja dengan lingkungan yang mungkin berbahaya, jadi fokusnya ke personal safety, dan tapi harusnya dia diimbangi dengan proses safety. Nah, ada beberapa hal yang menjadi challenge ya di dalam proses safety ya, karena kita sebutkan tadi sifatnya low frequency, jarang terjadi kejadiannya, sehingga mungkin pekerja itu jadi complacent, lebih terlena ya, lebih banyak terlena karena memang secara frekuensi itu jarang ya, mungkin kejadiannya 10 tahun sekali atau 20 tahun sekali dan sebagainya ya. Nah, jadi tapi seharusnya dia lebih waspada ya secara konstan ya, untuk mendetek dan react terhadap early warning sign. Nah ini yang penting. Nah ini konsep yang harus dipegang juga untuk penerapan proses safety ya. Masalah mendeteksi dan bereaksi terhadap early warning system. Contohnya apa? Misalkan kalau kita punya gas detector ya, ada fire detector, alert thermal detector, atau ada
pressure alarm, temperatur alarm, level alarm dan sebagainya. Dan itu sebenarnya bagian yang kita sebut sebagai proses safety itu ya. Jadi harus kadang itu karena tahu bahwa low frequency menyebabkan dia mau ada istilahnya kalau kita salah complacent atau komplasensi ya, atau ini komplasensi ini bagian dari apa namanya dirty dozen dari human behavior ya. Nah, masalah komplasensi dan ini yang menyebabkan orang terlena dan menyebabkan kecelakaan ya. Maka kita sebut bahwa dalam penerapannya itu proses safety akan lebih sulit dan lebih challenging ya. Oke. Alright. Ya, secara umum mungkin dapat saya resume di sini ya. Pada asalnya proses bahaya dari proses, bahaya dari operasional atau bahaya dari personel itu adalah sesuatu hal yang completely different, berbeda ya. Tapi dia semuanya sama-sama membutuhkan apa namanya kewaspadaan ya. Dua-duanya butuh kewaspadaan. Jadi kalaupun proses safety dan communal safety adalah not mutual secara eksklusif ya, tetapi mereka tuh komplementari, jadi saling mendukung satu sama lain ya. Contoh di sini proses safety aim to prevent incident that harm people ya, while communal safety lebih untuk menjaga kalau proses safety lebih ke arah preventing yang mencegah atau preventing terhadap kecelakaan yang bisa menyebabkan kerugian terhadap orang, sedangkan occupational safety untuk menjaga orang agar aman. Nah, itu ya perbedaannya itu ya. Mungkin fokusnya seperti itu yang secara umumnya gitu. Oke. Nah, apa sih yang bisa membentuk proses safety itu menjadi suatu hal yang sangat penting ya. Jadi ada istilah di dunia safety itu ada incident that define proses safety. Jadi ada beberapa kejadian yang akhirnya dapat mendefinisikan proses safety. Jadi ada beberapa kejadian di industri, terutama di petroleum, chemical industry, ya, yang menyebabkan kejadian ini menjadi driver pendorong timbulnya implementasi proses safety. Ya, jadi sebagai kita ketahui hampir ada 50 kejadian proses insiden atau major accident atau kecelakaan besar ya, yang mempunyai impact yang sangat-sangat signifikan ya. Dan ini lebih banyak di industri chemical dan refining ya. Dan inilah yang istilahnya membentuk konsep proses safety secara modern ya. Oke, dan ini ada catatan terkait dengan insiden itu apa sih sebenarnya? Dikatakan insiden itu apa? Ini dari salah satu buku terkait dengan safety ya. Jadi insiden itu adalah suatu kejadian yang tidak di-planningkan ya, atau suatu runtutan suatu kejadian yang menghasilkan satu atau lebih konsekuensi yang tidak diinginkan seperti harm to people, damage to environmental, dan asset business loss. Ini yang disebut insiden. Ya, maksud di sini ya insiden that prevent safety maksudnya ini. Jadi kejadian-kejadian yang tidak di-planning atau kejadian yang sifatnya sequence of event ya, yang menghasilkan konsekuensi undesirable konsekuensi yang tidak diinginkan ya. Nah, itu yang disebut insiden. Oke. Nah, ini saya sebutkan satu persatu contoh ya, kejadian tahun 1974 ya di Fixborough UK ya. Ini ada kejadian apa namanya explosion ya. Jadi kejadian pada saat melakukan modifikasi piping ya. Dan ini yang kita lihat konsekuensinya hampir 28 orang. Nah, ini multiple ya. Multiple fatality dan menyebabkan multiple injury 36 orang ya. Dan juga bukan hanya itu, dia menyebabkan ledakannya itu sampai ke daerah penduduk ya.
daerah penduduk, jadi terkait dengan perumahan rusak dan sebagainya. Dan kejadian ini ya, maka muncullah istilahnya, kalau mungkin teman-teman sudah tahu, yang namanya KOMA ya, Control of Major Accident Hazard ya. Nah, ini KOMA dan KIMA regulation, muncullah regulasi yang diterapkan di UK karena ada background 1974, dan KOMA inilah bagian regulasi terkait dengan proses safety. Nah, biasanya itulah. Jadi setiap kejadian proses safety itu di driver karena ada suatu kejadian. Nih, salah satu contohnya ini. Dan ini gambarannya kita lihat, nah ini impact-nya, ledakannya sampai merusak area sekitar ya. Nah, ini area yang dan ini lama kebakaran, ledakan dan fire explosion-nya nih, untuk explosion-nya terjadi pada saat kejadian, tapi fire itu masih ada gitu karena ada containment chemical yang masih tersimpan dan itu masih terbakar belum habis ya. Jadi berhari-hari dia masih muncul api di sini. Oke. Yang kedua ini di Seveso Italia 1976 ya, masalah adanya dioksin, ini zat racun ya, sampai rilis ke atmosfer ya. Jadi hampir, walaupun sedikit ya, mungkin kategorinya sedikit, tapi dioksin yang sifatnya racun itu sangat mudah terbawa oleh angin dan sebagainya ya, sehingga menyebabkan luasan area terkontaminasinya cukup lumayan ya, dan menyebabkan hampir ribuan binatang di dekat area itu terbunuh lah ya istilahnya. Dan juga pasti hampir ratusan orang lebih injury ya, masalah kulit ya, dan juga masalah kehamilan ini sangat pengaruh karena dia mencium gas yang sifatnya merusak sistem iritasi lah, bisa menyebabkan irritation terhadap kulit dan juga mempengaruhi ke sistem janin lah istilahnya ya. Makanya juga sama muncul ada namanya Sarah, ini saya salah ketik ya, artinya Seveso, ini ada C. Seveso Directive ya, Seveso Directive, muncullah namanya Seveso Directive untuk Europe, untuk Eropa. Nah, ini background-nya ada tahun 1976. Nah, ini contoh impact-nya, iritasi kulit dan menyebabkan permanen di ini, dan ini kerusakannya, dan ini impact. Kalau kita lihat impact dari gasnya yang muncul di sini, impact ini luar biasa, luar biasa. Oke, dan ini mungkin yang familiar adanya di India, Bhopal, gas Bhopal ya. Jadi ini isosianat ya, metisosianat, karena dia ada terjus dengan air dan sifatnya reaktif chemical, sehingga menyebabkan timbulnya reaksi eksotermik ya. Dan ini parah, memperparah keadaan eksotermik, dia temperatur tinggi hingga ledakan dan muncullah gas beracun karena dia sifat dari gasnya juga yang toksik ya, sehingga keluar dia totalnya konsekuensinya hampir 40 ton gas toksik yang vented, artinya keluar dari cerobong ya. Artinya ada menyebabkan, nah ini dia, multiple fatality dan luar biasa, hampir 1.000 orang almost ya, atau mendekati lah ya, mungkin lebih ya, sekira ada 1.000 lebih, sorry, ada 1.000 lebih masyarakat yang meninggal karena toxic gas ini. Nah, ini kita lihat ya, ini kondisi sekarang jadi monumen ini ya, Bhopal ini unitnya kalau nggak salah seperti ini masih menjadi monumen, dan ini kondisi areanya memang sangat dekat sekali dengan penduduk sekitar ya. Jadi ini impact personalnya juga karena ledakannya sampai runtuhan baterai terkubur ya. Ini terjadi. Kemudian di Mexico City, ini masalah di Pemex ya, Petroleum Mexico ya, perusahaannya Meksiko ya, tahun 1984. Juga ini hampir 550 orang meninggal dan perumahan sekitarnya juga menyebabkan damage, artinya property damage. Nah, ini contoh, ini ledakannya karena sini rantaian pesol, di sini LPG ya. Otomatis dia ada rangkaian BIF ya,
boiling liquid explosion ya. Nah, ini contoh ini pada saat setelah kejadian gitu sebenarnya ya, ada pendinginan di sini. Dan ini masih terus karena dia masih storage menyimpan LPG ya, belum habis ya. Selama itu ada LPG-nya dia akan terus terbakar gitu ya sampai dia benar-benar habis yang seperti ini. Nah juga contohnya ini ada vesselnya LPG yang bulat ya, bakar masih. Walaupun ada tenaga pemadam di sini, tapi tidak bisa melakukan apapun karena ini masih menyala ya, karena masih ada storage LPG di dalamnya, bukan gas liquid ya, liquid LPG. Oke, terus Piper Alpha ini kegiatan yang di offshore ya, ini juga sama tahun 1988 ya. Jadi ini masalah sebenarnya ini masalah handing over ship ya, handing over antar ship ya. Pada saat itu ada perbaikan pompa ya, tapi ya karena tidak dilakukan loto, dan pada saat handing over tidak ada dioperasikan ke operation tim berikutnya yang ganti shift gitu ya. Sehingga dia melakukan operasi menyalahkan, sehingga terjadi insiden. Dan ini menimbulkan impact hampir 169 orang terbunuh ya, artinya bukan terbunuh, kalau jadi korban ya, bahasanya sih were killed, artinya menjadi korban ya. Termasuk juga orang yang melakukan rescue, artinya dari tim pemadam ada 2 orang juga meninggal ya, karena emang karena kalau kita lihat nih di offshore ya, otomatis tengah laut ini Piper Alpha platform ya, dan ini kondisi pada saat terjadinya fire. Ini lama-lama dia roboh dan masuk ke laut platformnya ya. Oke. Next. Nah ini untuk kejadian di refinery tahun 2025 sama terjadi explosion juga pada saat ini makanya timbullah di sini masalah PSSR ya, karena dia ada yang tahu kan PSSR, proses pre-startup safety review ya, munculnya itu karena backgroundnya seperti ini, ada Texas refinery kejadian major accident di Texas City ya, yaitu dia menyebabkan 15 orang terbunuh ya, semuanya hampir adalah kontraktor ya, yang punya temporary building, artinya di dekat kejadian itu vessel tersebut, dekat kejadian di vessel itu ada kayak bedeng tempat kontraktor itu ngumpul, dan pada saat kejadian itu ada 15 orang di dalamnya, karena daya ledakan explosion wave-nya atau gelombang eksplosinya sangat tinggi, sehingga menyebabkan dan ditambah dengan panasnya juga ya, menyebabkan orang meninggal gitu ya di dalam bedeng, kita sebut bedeng lah ya. Nah ini kejadiannya, kita lihat ya berapa masifnya kalau sampai terjadi yang kita sebut proses safety incident. Oke. Nah, pada dasarnya itu dari kejadian-kejadian yang ada itu kan saya tampilkan hanya beberapa dari beberapa kejadian yang terjadi di dunia gitu ya. Nah, pada prinsipnya ada 3 hal di sini, yaitu masalah fire, explosion, dan toxic release ya. Itu yang kita sebut dengan kejadian loss event ya. Loss event kalau secara bahasa hilangnya suatu kejadian. Loss event. Ini bahasanya bahasa ini ya, idiom ya, loss event ya. Jadi kalau kita definisikan ya, proses safety incident itu semua kejadian yang sifatnya memiliki potensial katastrofik, artinya mempunyai daya rusak yang tinggi ya, maka itu disebut proses safety incident ya. Contohnya adalah kejadian yang melibatkan adanya rilis atau kita sebut loss of primary containment dari hazardous material ya, sifatnya flammable atau toxic ya, dan itu bisa impact-nya masalah high consequence. Oke.
Ya ini bahasnya saya ngulang lagi ya, proses insiden terkait dengan adanya loss event, loss event ini yang didefinisikan loss event tadi yaitu adanya abnormal situasi ya. Jika ada irreversible physical event, ada kejadian fisik yang tidak bisa balik lagi, karena kalau fire itu sebenarnya tidak bisa balik lagi ya, irreversible ya, ya, oke. Ini sama ya. Jadi misalnya kejadiannya adalah adanya rilis material atau adanya cloud, power cloud. Cloud itu apa ya sih, awan ya, yang sifatnya, tapi awannya bukan awan seperti yang dilihat di langit, tapi awan itu ada kandungan flammable vapornya dan combustible dust ya. Jadi cloud di sini yang terignite, atau adanya overpressure yang mengakibatkan tangki atau pressure vessel itu rupture. Nah itu adalah kita sebut loss event, kejadian yang sifatnya loss ya, kehilangan. Oke. Nah pada dasarnya secara konsep proses safety incident ini dapat kita cegah ya dengan tiga konsep. Ya, pertama adalah mengidentifikasi proses hazardnya. Nah, yang menjadi utama adalah kita harus mengidentifikasi atau mendefine kira-kira proses hazardnya itu apa, kemudian mengkontain, ya, menjaga dan mengontrolnya. Bagaimana hazard ini tetap berada pada tempatnya, ya, artinya tetap pada containmentnya atau pada contohnya tetap berada dalam vessel, tetap di dalam pipa, tidak menyebabkan keluar. Nah itu bagaimana kita supaya ini mempertahankan agar si hazardnya tetap di dalam, ya, tidak keluar. Yang kedua, kalaupun ada abnormal situasi, harusnya ditangani dengan menyiapkan adanya effective safeguard. Jadi tiga hal inilah yang prinsipnya harus dilakukan terkait dengan penanganan atau prevention terhadap insiden yang terkait dengan proses safety. Ya. Oke, apa sih proses hazard ini ya? Jadi proses hazard itu lebih terkait dengan tersimpannya atau terkoneksinya material atau energi yang memiliki karakteristik yang melekat ya, yang menyebabkan potensi terhadap kejadian loss atau kerusakan ya. Nah contohnya itu ya otomatis yang sifatnya material hazard ya, atau chemical hazard, bentuknya bisa energi hazard ya, energi hazard contohnya electrical juga bisa ya, atau dan sebagainya, angin juga bisa kalau kita bicara pembangkit listrik angin ya, itu ada potensi juga di situ. Dan juga yang terakhir itu masalah chemical reaction atau chemical interaction hazard ya. Dan ini tiga hal yang biasanya timbul dari proses hazard ya, dikategorikan dalam proses hazard. Oke. Nah ini contoh untuk chemical interaction ya. Ini kita harus mendefine, kita mengidentifikasi. Jadi misalkan asetik anhidrit ini akan sifatnya kalau ada asetik asid akan mudah reaktif gitu ya. Atau cooling water dengan asetik anhidrit dia lebih reaktif dan sebagainya. Ini contoh aja, nanti bisa lihat di materinya. Nah, jadi pada prinsipnya proses safety insiden itu adanya suatu rangkaian kejadian. Bukan hanya dia tiba-tiba jadi ini menjadi impact. Jadi ada urutan kejadian, ada sekuen kejadiannya. Pertama adanya yang kita sebut initiating cause ya, kejadian awal. Kejadian awal biasanya untuk proses safety diawali dengan rilisnya material berbahaya ya, sifatnya flammable atau yang sifatnya racun. Ya, ini hazard kita sebut ya, rilisnya hazard dari containment-nya. Maka ada istilah loss of containment atau loss of primary containment ya. Nah itu lolosnya atau rilisnya hazard ya, yang harusnya dikonten dia terlepas. Nah kemudian apa yang terjadi dengan proses ini mungkin dilanjuti yang disebut menyebabkan adanya deviasi proses ya. Contohnya sebenarnya dari kondisi operasi juga bisa indikasi itu sebagai initiating cause ya, misalkan menyebabkan adanya low flow atau low temperatur, low pressure atau high temperatur, high flow atau high pressure. Nah ini. Dan kemudian habis itu muncullah istilahnya ya saya bilang loss event tadi ya. Jadi
initiating event kaosnya, misalkan itu kan kaosnya itu ada berapa macam kategori karena adanya deviasi proses ya. Ada sifatnya loss of containment, bisa dari parameter operasi ya, baik itu low flow, low temperature, low pressure, low level, atau high flow, high temperature, pressure, atau level gitu ya. Nah, deviasi ini baru munculnya yang kita sebut loss event. Contohnya apa? Pada saat kita punya deviasi tingginya pressure ya, mungkin tingginya pressure itu dipacu berbahan, entah itu kan increase-nya temperatur atau adanya reaksi antara chemical yang di dalamnya. Nah, ini deviasi terjadi, increase-nya pressure bisa menyebabkan yang kita sebut overpressure. Sehingga kalau sampai overpressure terjadi, maka akan adanya release pressure. Jika material yang dirilis itu adalah sifatnya sifatnya dia flammable, potensi kalau dia terikat akan menjadi fire atau explosion ya. Nah, kemudian habis itu ada namanya impact proses ya. Adanya serious injury, asset damage, frontal damage dan sebagainya. Ini konsekuensinya kalau kita bicara. Oke. Bagaimana mengontrolnya? Ya, ini gitu ya. Berarti yang tadi itu harus kita akan adanya balance antara hazard bahayanya dengan control measure ya. Biasanya kita juga buat namanya Swiss cheese model ya, atau kita sebut bahasa kerennya accident causation model ya. Model penyebab kejadian. Nah, biasanya kita menggunakan seperti cheese model ini ya. Di sini ada initiating event atau cause-nya atau hazard-nya. Dan ini ada cheese-nya keju ya, irisan keju lah kita sebut. Nah, tapi irisan keju itu punya kelemahan, ada yang bolong-bolong ini ya, ada lubang. Nah, lubang ini yang bisa menyebabkan timbulnya efek dari initiating event itu berlanjut ya. Walaupun ingin ada safeguard ya, tapi kalau dia ada efek lubang di sini akan mati berlanjut. Tetapi contoh dia kena protection safeguard di sini, ternyata tidak ada lubang pas padnya dia di sini, akan dia tidak akan terjadi, artinya hazard ini bisa dihindari ya. Akan tetapi kalau masing-masing safeguard ini masih potensi ada lubang atau timbulnya defektif dari safeguard ya, akan terus berlanjut sampai terjadinya ultimate consequence ya. Dan inilah insiden misalkan kalau ada loss of containment ya. Nah, biasanya habis loss of containment kan misalnya ada mitigation action-nya apa gitu ya. Spill prevention atau spill mitigation-nya bagaimana ya. Misalkan kalau misalkan ada rilis dari hidrokarbon yang sifatnya flammable, berarti kita harus ada persiapan, misalkan di sini ada fire extinguisher dan sebagainya. Ini sebagian dari mitigation ya. Sehingga tidak akan terjadinya ultimate. Tapi kalau misalkan hal ini terjadi adanya defektif dari safeguard, dia kan terus menyebabkan ultimate consequence. Nah, ini salah satu model untuk menggambarkan satu kejadian ya. Ya, ini Andre da Costa ya, salah satu, saya lupa itu, dia bagian dari leader di Dow. Oh ya, saya ingat Dow Chemical ya. Dia bilang di dalam proses in case of process incident, this cheese slice ya, ini potongan cheese-nya ini itu bisa disamakan dengan barrier atau layer protection. Nah, ini disebut barrier atau layer protection. Mungkin teman-teman pernah dengar ya istilah itu ya, layer protection. Nah, ini bagian dari penggambaran dari modelnya ya, ini sebagai barrier atau layer protection. Ya. Jadi kalau layer protection itu bisa sebagai engineering control, administrative control, atau behavior control ya. Oke. Ini yang ngomong Andre, bukan saya ya, Andre da Costa ya, dari Dow Chemical. Kemudian ini juga masih terkait dengan Swiss cheese model ya. Jadi lapisan tersebut sebagai safeguard ya. Nah, ini hanya menjelaskan aja gitu ya prosesnya. Oke. Nah, kemudian ada lagi bagaimana kita kita bisa melihat masalah safeguarding atau masalah barrier itu dengan bow tie model ya. Jadi bow tie model ini kenapa disebut bow tie? Karena dia seperti dasi kupu-kupu modelnya ya.
dasi kupu-kupu ya. Kita tahu dasi kupu-kupu ya, tengah-tengahnya bulat, di sampingnya agak segitiga gini ya. Dari ini modelnya sama. Sebenarnya BOTA ini adalah gabungan antara fault tree analysis dan event tree analysis, dijadikan satu. Dengan artinya fault tree analysis dalam satu kejadian dan event tree analysis dengan kejadian yang sama. Nah, analisanya itu digabung ya, jadi BOTA inilah gitu. Jadi gabungan antara event tree atau fault tree analysis. Nah, di sini kalau kita lihat BOTA ini komponennya ada threat. Nah, threat itu bahayanya atau penyebabnya ya, cause-nya gitu ya. Kemudian di sini ada top event itu yang kita sebut loss event ya, atau hazardous event, itu namanya sama. Dan ini ada hazardnya, jenis hazardnya apa diidentifikasi ya. Jadi kalau BOTA ini lebih ke arah sebagai diagram risiko ya, yang menunjukkan bagaimana berbagai threat ini ya dapat menyebabkan hilangnya kendali, yaitu top event atau loss event atau loss of containment. Bisa di sini salah satu kejadiannya dari suatu hazard ya, dan kondisi ini bisa aja berkembang menjadi beberapa konsekuensi yang tidak diinginkan ya. Dan juga dari diagram ini kita tahu berapa hambatan atau barrier sistem untuk sifatnya sebagai preventif dan juga sebagai recovery barrier atau mitigation barrier. Nah, tapi di mode BOTA ini juga untuk, kalau kita tahu sebelumnya di CIS model itu ada lubang gitu ya. Nah, di BOTA ini lubangnya didefinisikan sebagai escalation factor. Ya, bagaimana masing-masing barrier itu mungkin ada faktor-faktor yang menyebabkan dia tidak efektif ya, ada defektif untuk paksa dia untuk pencegahan suatu kejadian. Nah, itu yang kita sebut escalation factor. Dan escalation factor juga untuk supaya menjaga keefektifan dari barrier utama, maka ada namanya escalation factor barrier-nya juga ya. Nah, ini oke, nanti mungkin next time lah kita bicara masalah BOTA ya. Ini agak panjang sih. Oke, sebenarnya kalau kita bicara proses safety, ya, ada pertanyaan simple question, ya, ada 3 pertanyaan umum yang general yang harus dijawab kalau kita dalam menerapkan konsep proses safety. Pertama, do we understand what can go wrong? Apakah kita mengerti apa yang bisa menyebabkan sesuatu dapat menjadi bahaya, ya? Do we know what our system are preventive this happening? Apakah kita tahu ada sistem kita yang bisa mencegah kejadian tersebut ya? Yang pertama, pertanyaan terakhir, do we have information to ensure us that they are working effectively? Apakah kita memiliki informasi untuk memastikannya bahwa dia dapat bekerja secara aktif dari sistem kita. Nah, ini artinya sih kalau saya pertanyaan ini lebih karena yang tadi masalah bagaimana kita mengidentifikasi bahaya prosesnya gitu ya, istilahnya. Yang kedua, bagaimana kita mengontrol dan mengkonten dan mengontrol dari bahaya tersebut. Yang ketiga yaitu bagaimana kita melakukan memastikan bahwa apa yang kita lakukan di poin 2 ini efektif atau tidak ya. Nah, itu poin pertanyaan konsep dari proses safety seperti ini. Dan ini harus starting line pada saat kita ingin mempresentasikan proses safety yang harus dijawab, tapi dari sistem proses manajemen sistemnya. Nah, jadi bagaimana sih kita memanage yang tadi dari 3 pertanyaan itu ya, akan meluas ya dalam memanage kita terhadap proses insiden, yaitu akan timbulnya yang namanya proses safety management. Jadi intinya selama ingin menerapkan proses safety di industri, maka harus dibuatlah manajemen sistemnya seperti kita punya occupational safety ya, otomatis kita punya safety manajemennya, SMS ya, safety management system. Nah, biasanya antara occupational safety dan proses safety itu dalam satu payung yang disebut safety management system. Nah, untuk proses safety dia punya namanya khusus proses safety management. Nah, jadi bagaimana manage ini harus dituangkan dalam proses safety management, dan jawaban yang tadi 3 pertanyaan tersebut masuk ke dalam
principal question tadi yang 3 itu akan masuk jadi frame-nya proses safety management. Ya, ya, yaitu proses pada prinsipnya sama seperti definisi proses safety, lebih ke arah untuk pencegahan, persiapan, mitigasi, respon atau restorasi dari kejadian suatu rilis ya, rilis dari chemical atau energi atau hazardous material atau energi ya dari suatu proses. Nah itu. Jadi proses itu intinya manajemen sistem ya, fokusnya adalah bagaimana memperprevention, mempersiapkan, memitigasi, merespon dan merestorasi bahaya kejadian rilis yang disebabkan oleh bahan berbahaya dari suatu proses ya yang terkait dengan fasilitas unit atau plan unit ya. Ya, nah ini definisi yang disebut dalam CCPS. Oke. Nah, berapa konsep sistem manajemen ini ada berapa? Nah, salah satunya ini risk based process safety dari CCPS, dia biasanya di US ya, biasanya di Amerika atau penganut proses safety Amerika gitu ya, dia menggunakan proses seperti ini ya konsepnya. Anggaplah suatu proses safety itu sebagai rumah ya, maka pada dasar rumahnya kan ada atap ya, ada tiang, terus ada pondasi ya. Nah, proses safety yang kita sebut risk based process safety ini sebenarnya proses safety management versi Amerika lah kita sebut ya, atau versi US, Kanada dan teman-temannya ya. Ini risk based atau kita sebut dari CCPS gitu ya. Nah ini proses safety-nya dibangun ya seperti bangunan rumah, ya ada pondasi ya, ada tiang dan yang menopang yang disebut proses safety management. Jadi proses safety management-nya ditopang pertama oleh pondasi. Jadi ada 4 pondasi ya. Pondasi yang kita sebut commitment to process safety, understand hazard and risk, manage risk, learn from experience. Nah, masing-masing pondasi itu punya tiang yang kita sebut elemen. Maka kalau ada istilah proses safety elemen, nah ini yang bagian dari dari bagian foundationnya ya, yaitu proses safety culture. Contoh untuk commit to proses safety ada berapa elemen di sini ya? Ada 5 elemen untuk understand hazard and risk, dia ada 2 elemen. Untuk manage risk ada berapa tuh? 6, 9 misalnya ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya, betul. 9 dan terakhir itu ada 4, learn from experience, ada 4 elemen. Nah ini harus kita define masing-masing. Tapi pada penerapannya semua harus berdasarkan priority. Jadi tidak semua harus kita terapkan, tapi berdasarkan kebijakan atau policy dari perusahaan mana yang menjadikan prioritas. Contoh komitmen to process safety. Kita pertama membentuk process safety culture dulu, terus di understand hazard ya kita melakukan hazard identification risk analysis dulu. Untuk manage risk ya kita berikan management of change dulu. Learn of experience misalkan kita masalah auditing dan measurement and metric misalkan. Dan ini tidak harus dilaksanakan semua, tapi harus di-align dengan program kerja perusahaan. Dan itu harus di-align dengan planningnya ya, misal tahun pertama apa, tahun kedua apa, tahun ketiga apa, atau 5 tahun dalam 5 tahun apa yang harus dilakukan terkait proses elemen gitu ya. Oke, dia bukan semuanya harus dilakukan, tapi dia secara bertahap ya. Oke, ini secara global aja, saya tidak mendetail ya. Nanti mungkin next time kalau ini ada waktu kita bicara per itemnya. Kemudian proses safety management versi OSHA ya, OSHA gitu ya. Di sini ada 14 elemen. Kalau yang tadi ada 20 elemen, yang ini 14 elemen ya. Ya sama dia. Pada dasarnya memastikan tuh perusahaan itu mengidentifikasi, evaluate dan control hazard ya dengan terkait dengan HAC, highly hazardous chemical ya. Sebenarnya dia ini include juga energi ya. Cuman secara definisi dari regulasi OSHA dia memang tidak menyebutkan secara langsung ya. Hanya bukan highly hazardous chemical ya. Oke, itu saya kira yang saya sampaikan. Ya silakan Pak Arif. Oke, baik. Terima kasih Pak Jupni, luar biasa untuk materinya, dan ini sudah
banyak yang masuk untuk pertanyaan-pertanyaannya, Pak. Oke. Tapi sebelum kita lanjut ke sesi tanya jawab, kita akan memberikan informasi terlebih dahulu untuk para peserta, terutama untuk sertifikat. Oke, baik, teman-teman semuanya. Untuk sertifikat, absensi nanti akan kita berikan setelah ini ya. Jadi pastikan teman-teman semuanya cek aplikasi Mika Super FK3-nya. Apakah sudah platinum atau belum ya. Nah, kalau misalkan belum platinum, silahkan bisa di-upgrade terlebih dahulu ya menjadi platinum. Caranya gimana? Silahkan bisa simak video berikut ini terlebih dahulu. Tutorial upgrade Platinum Member aplikasi Mika Super App K3. Yang pertama, silahkan Anda klik salah satu gambar gembok yang ada pada halaman beranda Anda, kemudian klik upgrade kartu Platinum. Lalu, Anda bisa pilih dengan 3 masa aktif kartu, 3 bulan, 6 bulan, ataupun 1 tahun. Setelah itu, klik upgrade sekarang. Kemudian Anda bisa pilih metode pembayaran melalui virtual account atau juga e-wallet. Setelah itu, klik bayar. Kemudian, silahkan salin rekening virtual Anda dan lakukan transfer berdasarkan nominal yang telah tersedia pada aplikasi. Dan khusus Anda yang menggunakan Mandiri, silahkan Anda pilih pihak ketiga, yaitu Sendit 88908 sesuai dengan 5 angka yang ada di depan rekening virtual Anda. Setelah Anda transfer, silahkan Anda buka kembali aplikasi Mika Super App K3, lalu refresh kembali aplikasi Anda. Oke, nah Setelah itu, Anda bisa klik nama Anda, lalu akan muncul member card Platinum. baik. Nah, teman-teman, ini untuk yang aplikasi Mika Super App K3 sudah platinum, kemudian kembali lagi ke silver ya. Nah, silakan bisa dicek sekarang untuk aplikasinya. Dan juga untuk rekaman webinar kolega akan kita upload juga di channel YouTube-nya Kak Cik Deni. Jangan lupa untuk klik subscribe dan klik tombol loncengnya supaya nggak ketinggalan video-video terbaru dari Kak Cik Deni. Nah, kemudian ada informasi apa lagi terkait dengan promo-promo di Media Tama di bulan Ramadan? Silakan, Pak Deni. Oke, terima kasih. Nah, untuk Bapak Ibu semua yang sudah punya SKP, pastikan SKP-nya sudah diperpanjang ya, karena nanti kalau lebih dari 1 tahun masa expired-nya itu harus refreshment dan lebih capek lagi, kita harus mengeluarkan energi ya. Nah, ini kita ada paket buat teman-teman semua untuk SKP, ada juga yang lisensi ya, untuk levelnya petugas seperti damkar, perancat, teknisi listrik, dan lain sebagainya. Nah, ini ada promo spesial Ramadan ya Bapak Ibu semua ya. Ada 5 pelatihan yang kita diskon 50% seperti petugas P3K yang dari 4,9 hanya 2,4 juta saja. Terus yang petugas damkar itu juga hanya 2,4 juta aja dari 4,9. TKBT2 juga hanya 2 jutaan saja. Ahli muda K3 konstruksi cuma 2 jutaan. Auditor SMK 3 cuma 1,9 ya Bapak Ibu semua ya. Teknisi peranca hanya 2,3 juta saja. Jadi ini memang diskon, benar-benar diskon 50%. Bukan yang harganya kita naikkan dulu baru kita diskonkan. Nah, ini hanya ada di bulan Ramadan aja ya. Setelah bulan Ramadan kita kembali ke harga normal. Ini teman-teman gunakan kesempatan ini. Oke, untuk ahli K3 umum ini yang yang online ada di 22 April sampai 7 Mei. Jadi ahli K3 umum udah selesai ya, udah nggak ada lagi untuk sebelum Lebaran karena kita tutup nih teman-teman semua ya, tutup 1 bulan pada saat Lebaran. Ini ada tanggal 22 April. Lalu kalau ada yang mau tatap muka juga sama tanggalnya 22 April ya. Nanti habis Lebaran baru kita buka lagi untuk kelas ahli K3 umum. Oke, yang ahli K3 BNSP ya, ini juga ada nih 1 sampai 4 April. Silakan teman-teman semua kalau mau ikut. Nah, ini Bapak Ibu semua bisa ikut yang auditor SMK 3 seperti saya info tadi. Ini kan 2.085.000, dipotong lagi diskon referral jadi cuma 1,9 juta aja. Ya, ini harga yang paling murah di Indonesia. Ahli muda lingkungan kerja baru ada lagi nanti di bulan April ya, teman-teman bisa join di sini sehingga teman-teman bisa mengukur lingkungan kerja secara faktor fisika, kimia, biologi, ergonomi, dan psikologi. Teknisi listrik Bapak Ibu semua juga ada lagi nanti tanggal 25 April nih. Ini blended training ya, nanti teorinya secara online, nanti ada praktiknya juga. Nah, ini yang tatap muka Bapak Ibu semua selama 18 hari ini pendidikannya minimal D3 teknik ya. Nah, ini kalau teman-teman mau kerja di
perusahaan kelistrikan seperti PLN, Kogido Daya Bersama, PJB, dan lain sebagainya ya. Teman-teman ikut yang ahli K3 listrik deh. Nah, kalau teman-teman kerjanya di konstruksi, teman-teman wajib ikut nih ahli muda K3 konstruksi. Nah, ini juga kita ada diskon 50%, hanya 2 jutaan aja nih teman-teman semua ya. Kapan lagi bisa ikut ahli K3 konstruksi hanya 2 jutaan. Ahli Madya K3 konstruksi baru akan ada lagi di 24 April nih. Tapi syaratnya pendidikan minimal D3 ya, dan sudah punya ahli muda K3 konstruksi. Supervisor perancah nih, teman-teman bisa ikut yang tanggal 22 sampai 27 April habis lebaran ya, teman-teman bisa ikut ini ya. Ini bedanya apa dengan teknisi Pak? Kalau supervisor dia merancang ya, merancang dan menghitung dari kekuatan si perancah itu sendiri. Tapi kalau teknisi dia memasang dan membongkar. Nah, untuk teknisi perancah ada paket diskon 50% promo Ramadan nih, teman-teman. Semua cuma 2 jutaan aja nih di tanggal 25 sampai 30 Maret. Nah, ini juga petugas Damkar D juga ada harga 2 jutaan saja nih, teman-teman bisa ikut yang diskon 50% nih tanggal 25 sampai 28 Maret. Tapi kalau teman-teman pengen ikut yang kelas C-nya ya, memadamkan api menggunakan hidran, itu tanggal 23 sampai 30 April. Itu bedanya. Tapi harus sudah D dulu ya. Petugas P3K juga ada diskon ya, 50% hanya 2 jutaan aja, teman-teman bisa join nih ya. Nanti 4 hari trainingnya, 2 hari online, 2 hari tatap muka. TKBT2 ada juga diskon 50% nih teman-teman semua ya, cuman 2 jutaan aja nih ya, tanggal 25 sampai 27 Maret ya, cuman 3 hari nih. Bedanya apa dengan TKPK? Kalau TKBT bekerja di ketinggiannya masih di atas platform perancah, tapi kalau TKPK dia udah bergelantungan menggunakan akses tali. Nah, ini kita akan buka di tanggal 18 sampai 22 Maret ya. Ini masih ada 2 hari lagi ya, teman-teman masih bisa join nih sini nih. Operator forklift ada di 24 sampai 27 nih, habis lebaran teman-teman bisa join di sini ya. Nanti trainingnya secara online, ujiannya juga online nih. K3 rumah sakit ya ada 26 sampai 30 April habis lebaran nih ya, sertifikatnya dari Kemnaker. Tapi kalau yang mau versinya BNSP ada paramedis K3 muda tanggal 26 sampai 29 Maret ya. Ini bedanya di mana Pak? Ya di sertifikatnya aja. Ini keperluannya untuk akreditasi rumah sakit. Silakan dipilih sesuai dengan kebutuhan. Teknisi ruang terbatas ya, habis lebaran baru kita buka lagi ya, karena pas puasa udah kita tutup nih ya, udah selesai, tidak ada lagi kelas router ya. Ruang terbatas ini teman-teman bisa bekerja nanti di confined space ya, atau ruang terbatas. Migas, teman-teman bisa ikut yang operasi K3 Migas kalau pendidikannya SMA atau SMK. Tapi kalau pendidikannya D3, teman-teman bisa ikut yang pengawas K3 Migas ya. Silakan join di sini. Petugas insiden investigasi. Nah, ini juga 2 jutaan aja, teman-teman bisa ikut di sini, sertifikatnya dari Kemnaker RI. Ujiannya online ya, pelatihannya juga online, full online. Ini ATK yang teman-teman akan terima ya, kami akan sesuaikan dengan kebutuhannya pelatihan masing-masing. Ada tas, buku agenda, lencana, imani, pulpen, meja, dan lain sebagainya. Oke, dilanjutkan oleh Pak Arif. Silakan Pak Arif. Oke, nah teman-teman semuanya kalau misalkan ketinggalan nih ikut webinar kolega, tapi materi yang lalu-lalu tertarik nih teman-teman untuk bisa mendapatkan materinya dan juga sertifikatnya, bisa kunjungi websitenya e-course Milea. Nah, di sini nanti teman-teman silahkan daftar lagi akunnya ya di Milea, lalu nanti teman-teman bisa klik menu kursus, kemudian urutkan berdasarkan waktu publish yang terbaru. Kalau misalkan teman-teman ingin mencari rekaman webinar kolega yang sebelumnya dan tetap ingin dapat sertifikat. Kalau di YouTube kan teman-teman tidak bisa dapat sertifikat lagi ya. Kalau di Milea atau di e-course Milea, ini teman-teman bisa mendapatkan sertifikatnya juga dan teman-teman juga bisa mendapatkan modul. Nah, kalau misalkan saya mau dapat modul untuk webinar hari ini bagaimana? Yang pertama, bisa melalui aplikasi kalau misalkan teman-teman ingin yang gratis, tapi tidak bisa di-download. Nah, kalau teman-teman ingin mendapatkan yang bisa di-download, silahkan ke websitenya Milea. Untuk hari ini juga ada di Milea ya, silahkan daftar sekarang. Nanti teman-teman bisa dapatkan sertifikatnya, kemudian juga modul dan juga video rekamannya ya. Nah, untuk hari ini teman-teman juga dapat sertifikat ya secara gratis, tapi untuk modulnya ada di
aplikasi Mika kalau untuk yang tidak berbayar. Oke, nah di sini kalau di Milea tinggal klik tombol panah ke bawah, otomatis nanti akan terdownload untuk materinya seperti itu. Nanti untuk rekaman webinarnya akan kita upload setelah webinar ini selesai. Nah, kemudian untuk teman-teman yang sedang mencari pekerjaan, silakan kunjungi mediatama.co.id. Di sini ada menu karir ya, akan ada lowongan kerja setiap harinya yang terupdate, dan silakan masukkan saja CV teman-teman semuanya. Kalau misalkan belum punya CV-nya, silakan bisa buat CV terlebih dahulu di aplikasi Mika. Di sini ada nih menu buat CV online. Nah, silakan bisa pilih template dan juga isi seluruh kolom dengan lengkap, lalu nanti bisa langsung di-download untuk sertifikatnya. Untuk CV-nya maksud saya. Nah, untuk CV ini bisa teman-teman buat berbagai desain ya. Nanti bisa langsung cek di history CV saja ya. Nah, kemudian ada juga nih untuk mendapatkan uang saku atau uang tambahan ya, dengan cara nggak bergabung di pasukan reseller. Bergabungnya gimana? Nah, teman-teman yang sudah punya aplikasi otomatis bisa bergabung langsung menggunakan sistem referral namanya ya. Nah, seperti apa? Kalau misalkan nanti teman-teman ada pelatihan yang berbayar, bisa teman-teman sarankan menggunakan kode referral teman-teman. Cara penggunaannya bagaimana? Silakan bisa tonton video berikut ini. Tutorial penggunaan kode referral. Yang pertama, silahkan klik menu akun, lalu klik menu referral, kemudian salin kode referral ke pelatihan yang Anda inginkan. Kemudian, pilih pelatihan yang Anda inginkan, lalu klik proses pemesanan, lalu masukkan kode referral Anda, lalu klik selanjutnya, otomatis akan muncul pada detail pesanan Anda. Selanjutnya, tutorial penarikan saldo referral. Yang pertama, silahkan Anda klik ubah rekening, kemudian lengkapi biodata rekening Anda, lalu klik simpan. Kemudian klik tarik saldo, lalu ajukan penarikan saldo minimal 1,3 juta, dan klik ajukan. Oke, nah tadi untuk melakukan penggunaan kode referral ya teman-teman, silahkan manfaatkan kesempatan ini. Dan untuk teman-teman semuanya yang ingin informasi lebih lanjut, silahkan hubungi nomor yang tertera di depan layar. Pastikan juga sudah memfollow akun sosial media kami di Instagram @mediatama, Facebook Tama Mediatama Sertifikasi, subscribe channel YouTube-nya Kak Cik Denny, dan juga TikTok-nya Kak Cik Denny. Dan untuk teman-teman yang ingin kerjasama, silahkan hubungi nomor yang tertera di depan layar terkait produk seperti APAR, P3K, dan APD, atau teman-teman instruktur ya ingin bergabung dan juga ingin menjadi pembicara di webinar kolega, webinar Mediatama setiap Sabtu, silakan hubungi nomor WhatsApp saya di nomor yang tertera di depan layar. Nanti silakan ajukan untuk menjadi pembicara di webinar kolega. Oke. Nah, makin banyak pertanyaannya, silakan Pak Denny dan juga Pak Jupni untuk menjawab satu persatu pertanyaan yang sudah ada. Oke. Saya lihat di chat ya. Oke, kita bahas pertamanya. Nanti Pak Jupni saya akan bacakan dan pilih yang mana yang paling sesuai dengan topik kita siang ini ya. Bapak Ibu semua yang masih bertanya, yang meninggalkan pertanyaan jangan dulu live ya, karena kalau sudah live kita tidak akan bacakan pertanyaannya. Oke, tanya nomor 1 nih. Bagaimana tips menyetop pekerjaan yang berbahaya bagi si pekerja yang susah di-auto-ur? Nah, ini ngomongin soal SWA nih Pak. Silakan Pak. Oke, saya coba untuk menjawabnya ya. Ini sebenarnya bagaimana kita cara bicaranya tuh, atau hal yang perlu diingat tuh bagaimana kita cara mengkomunikasikan, itu yang penting sih. Memang ada beberapa metode ya pendekatan yang otomatis. Pertama ya secara praktis jangan kita menyalahkan dulu ya. Kita buatkan sifatnya komunikasi yang sifatnya pendekatan dan tidak menggurui juga ya. Kadang ada orang yang sifatnya denying atau ofensif lah ya. Jadi ada seperti itu. Jadi memang yang paling utama cara berkomunikasi yang harus diinikan. Memang itu butuh waktu ya untuk menjalaninya. Artinya punya experience lah di dalam proses. Tapi nggak apa-apa, kita lakukan terus menerus ya. Coba lakukan itu. Kalaupun ada denying, minimal yang kita lakukan adalah sesuai dengan policy atau peraturan perusahaan bahwa kita melakukan namanya stop work authority ya. Dan juga
Ya poin utamanya lah kita jangan judging ya, jangan memberikan itu salah tidak gitu ya, tapi pendekatan kalau bisa kita bicarakan secara personal ya, bagaimana kita ngobrol dulu ya, gimana kabar Bapak dan sebagainya lah gitu ya. Jadi gunakan bukan basa-basi tapi lebih ke arah untuk melakukan pendekatan dan komunikasi. Intinya sih di komunikasi, cara komunikasi yang baik gitu aja. Oke, intinya adalah Bapak Ibu semua bagaimana cara berkomunikasi dengan pekerja tersebut Ya, sehingga pekerja tidak tersinggung lah istilahnya gitu ya. ya Oke, betul. Bapak-bapak semua silakan kalau ada pertanyaan berikutnya tekan tombol Q&A atau raise hand. Saya akan berikan kesempatan untuk langsung bertanya dengan narasumber. Klik tombol raise hand ya. Oke, Imam Arifin bertanya, bagaimana menentukan matrik probability dan impact ketika kita dalam tim sudah melist kira-kira potensi bahaya apa saja yang muncul, identifikasi Oke. risikonya. Tetapi Yang pertama, seperti ada yang kurang, bagaimana memastikan bahwa risk identifikasi sudah lengkap walaupun kita sudah berdiskusi tim. Oh, ini maksudnya ketika kita buat mungkin matrik Hirak kali ya. penentuan risiko kali ya. Ya, betul. Nah, Terus gimana supaya kita yakin nih kalau yang udah kita buat ini lengkap, semua oke. risiko udah tercover semua. Mungkin kayak gitu, Pak. Silakan. Ya, oke. Yang pertama dalam kita, terutama dalam risk assessment ya, itu ada prosesnya. Yang pertama kita pastikan dulu skenario atau hal yang menjadi fokus item yang akan kita bahas terkait dengan risiko itu apa gitu ya. Di dalam penentuan probabilitas dan konsekuensi memang ini perlu artinya tidak kita putuskan. Katakanlah Mas Arifin sebagai orang yang ditunjuk sebagai fasilitator gitu ya. Judgment fasilitator bukan untuk diberikan semata-mata kayak gini harus ikutin nggak ya. Tapi emang harus ada diskusi dengan teman-teman masalah probabilitas dan masalah probabilitas atau frekuensi memang itu harus biasanya yang harus pastikan kita di perusahaan itu punya guideline ya terkait dengan risk matrix itu critical. Jadi bagaimana kita menentukan yang namanya severity low ya probabilitas itu tinggi, rendah, menengah dan sebagainya gitu ya, dengan istilah-istilah tertentu. Nah, itu ada guideline-nya biasanya. Dan itu kita ikuti follow guideline ya. Kalau selama itu tidak, bagaimana kalau nggak ada guideline? Ya itu harus kita diskusikan teman-teman. Misalkan probabilitas ini kejadiannya berapa kali dalam setahun ya, berapa kali dalam berapa tahun gitu dan sebagainya. Dan itu yang akan menentukan frekuensinya. Biasanya untuk frekuensi juga kita lihat dari database. Database kalau punya database perusahaan itu lebih baik. Artinya kita tahu filer apa yang terjadi dan sudah berapa kali terjadi dan dalam rentang kejadian berapa kali gitu ya, rentang waktunya kapan dan sebagainya itu lebih baik. Atau kita bisa pendekatan dari database internasional ya. Contohnya banyak di provide ya, kalau kita googling tanya database insiden gitu ya, kita banyak ada dari Exida dan sebagainya gitu ya. Dari situ kita bisa jadikan referensi, oh ini terjadi dalam dunia industri chemical A itu bisa terjadi kejadiannya 3 kali dalam 20 tahun dan sebagainya. Itu bagian dari pendekatan yang dapat. Untuk severity juga sama, itu harus berpatokan pada guideline-nya gitu ya. Guideline-nya misalkan kategori yang sifatnya major itu apa gitu. Itu harus disesuaikan. Dan biasanya pendekatannya harus kita tanyakan juga. Jadi dalam penentuan risiko juga dalam satu diskusi atau dalam satu workshop penentuan risk assessment harus melibatkan multiple disiplin ya, artinya kita melibatkan orang instrumen, melibatkan orang maintenance, melibatkan orang proses. Ini sangat utama sih orang proses ini mandatori untuk dilibatkan. Jadi kita ajakan diskusi kalau ini impact-nya apa yang terjadi, misalkan terjadi overpressure, dan kalau misalkan terjadi ignition atau terbakarnya gas yang keluar dari containment-nya, apakah impact-nya seperti apa? Apakah bisa menimbulkan fatality yang multiple atau hanya 2 orang aja atau 1 orangnya aja dan sebagainya. Dan semua memang perlu diskusi itu. Tidak kita bisa kan secara hanya cara misalnya
analogika, tidak dilarang menggunakan analogika gitu ya. Artinya kita pendekatannya benar real, dan kalau bisa ada advice dari multidisiplin. Mungkin itu ya yang menjadikan ini. Tapi yang utamanya masalah guideline. Guideline adanya risk matrix itu sangat penting. Jadi kita tahu dalam penentuan probability itu bagaimana, dan penentuan severity atau konsekuensi itu bagaimana. Dari guideline itu kita bisa lihat. Misalnya dari severity kita tahu masing-masing misalkan terkait dengan people, mana yang kategori sebagai severity major, severity catastrophic, ya misalkan fatality lebih dari 5 orang itu kategorinya mau major, ya kurang dari 5 orang itu mungkin masih di atas 5 orang kita kategorikan sebagai catastrophic, kurang dari 5 orang sebagai major, ya. Dan juga misalkan kalau terkait dengan environmental ini luasannya sangat luas menjadi berita nasional, nah itu kategorinya apa gitu, bisa aja disebut katastrofik dan seterusnya ya. Jadi penting sekali mempunyai guideline terkait dengan risk assessment ya. Oke, gitu ya Imam Arifin ya. Guideline yang dimaksud oleh Pak Jubni ini adalah SOP mungkin ya Pak ya, prosedur Yes. kerja yang ada di Terkait internal dengan risk matrix. Yes. ya, terkait dengan risk matrix atau HIRAK atau IBPR, kan masing-masing perusahaan kan ada standarnya. Betul. Ada yang menggunakan kualitatif, kuantitatif, perkalian Benar 3 kali 3, 4 kali 4, 5 kali 5, 6 kali 6, 7 kali 7. Itu Yes. gantung di internalnya perusahaannya masing-masing. Betul. Nah, untuk meng-cover semua, tadi kata Pak Jubni, lihat proses bisnis ataupun lihat dari pekerjaan atau aktivitas yang ada di perusahaan Bapak Ibu semua. Itu ya, dan harus ada komunikasi dengan masing-masing departemen atau divisi atau tempat kerja yang ada di tempat kerja Bapak Ibu semua. Itu ya. Oke, pertanyaan berikutnya dari Pak Alfian nih. Nah, ini mungkin teman timnya Pak Jubni nih. Alfi. Bagaimana menjadi seorang ahli proses safety ya? Bekal ilmu yang dibutuhkan itu apa aja, atau requirement-nya itu apa aja Pak, dasarnya Pak? Silakan. Ya, untuk menjadi seorang proses safety memang ya masalah kompetensi lah kita bilang, ya harus mengerti. Pertama dia ada background-nya, ada proses engineer lebih dulu ya, artinya harus memahami sistem proses di dalamnya, karena seperti presentasi saya itu ada namanya, kita bicara flow, pressure, temperatur ya. Nah itu background-nya harus proses engineer. Yang kedua ya emang tidak harus ya otomatis training terkait dengan proses safety itu saya anjurkan untuk mengikuti lah ya, terutama untuk yang awal itu basic terhadap proses safety, mandatory lah untuk dilakukan. Yang ketiga lakukanlah studi proses safety. Misalkan kalau kita ada tugas mengenai kayak pembuatan fire explosion risk analysis gitu ya, masa dispersion analysis terhadap rilisnya gas dan semuanya. Nah itu kita kerjakan saja, tapi harus ada supervisi dari orang yang orang yang istilahnya menjadi mentor kita gitu ya di dalam ini. Kita harus udah mulai melakukan itu gitu ya. Kalau ingin memang fokus kita di proses safety ya, dan juga kalau bisa sebelum selalu mengikuti namanya proses hazard analysis workshop ya, entah itu HAZOP, what if dan sebagainya, metodenya yang kita gunakan dalam proses hazard analysis juga. Itu juga akan memperkaya pengetahuan kita terkait dengan proses safety, karena itulah dari mengikuti proses hazard analysis workshop akan kita tahu aktual kondisi lapangan yang mungkin terjadi, dan kita akan tahu bagaimana kita minimize potensinya timbulnya hazard dan sebagainya. Dari situ juga akan menambah pengetahuan. Nanti tahap berikutnya mungkin dari situ akan kita akan kalau bisa jadi vetting untuk scriber dari proses hazard analysis, dan baru melakukan facility juga bisa. Itu salah satu contohnya. Banyak hal yang lain yang harus dilakukan untuk menjadi seorang proses safety. Tapi intinya background utama harus dari proses engineer dulu. Ya, itu. Oke, jadi proses safety itu lebih pasnya proses engineer yang teman-teman harus kuasai ya, keteknikan dalam itu. Ada tadi menyinggung HAZOP juga ya, harus menguasai HAZOP juga ya, karena ngomongin soal proses ya, proses dari bisnis atau proses dari perusahaan Bapak Ibu semua. Oke,
bagaimana Afrianto bertanya nih, bagaimana kalau misalkan PSM ini kan belum terlalu dipahami baik dari pekerja maupun dari manajemen. Jika kita hendak mengimplementasikan PSM ini di perusahaan kita, kira-kira langkah apa yang harus dilakukan, roadmap setelahnya itu seperti apa, step by step-nya Pak, untuk Oke. diimplementasikan? Pertama, ini yang saya hadapi berapa kali ya, mungkin ada salah satu perusahaan yang saya bilang dari BUMN meminta semacam advising ya terkait masalah proses manajemen. Awal mula yang dilakukan adalah audit. Kita harus memberanikan diri perusahaan itu melakukan audit terkait proses safety-nya gitu. Dari sini adalah langkah awal kita menentukan kira-kira jadi point of concern-nya apa sih di proses safety, karena seperti kita lihat dari presentasi saya, kalau kita merujuk ke CPS itu kan ada 20 elemen dengan 4 fondasi ya untuk menang proses safety management. Nah, jadi dari situ awal kita tentukan mana yang menjadi prioritas, dan taunya dari mana? Nah, itu dari audit. Nah, biasanya salah satu dari yang saya bilang tadi, ini real di lapangan ya, dari salah satu BUMN itu, dia masalahnya ada temuan-temuan dari audit dari perusahaan besarnya ya, yang menaunginya ya. Seperti misalkan Pertamina kan ada cabang anak-anak juga nih, perusahaan A gitu ya, dari BUMN punya cabang-cabangnya itu ya. Nah itu dari pusat mengadakan audit, sistem audit, kemudian temukanlah berapa poin-poin yang jadi concern dari situ. Nah ya, concern itu tidak lepas dari yang namanya proses safety management tadi dengan 20 pilar atau 14 20 elemen atau 14 elemen tadi. Nah dari situ kan kita tahu di mana kelemahan kita untuk mengupgrade sistem manajemen sistem di perusahaan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, baru setelah itu kita lakukan memang semacam hal yang istilahnya jadi surprise atau kaget ya kalau kita baru melihat atau mengetahui adanya sistem seperti ini. Jadi kalau bisa kita lakukan training terkait proses safety management. Nah ini akan tahu. Jadi harus ada pemahaman yang sama, yang terstruktur bagi semua orang yang akan mendevelop manajemen sistem terkait dengan proses safety, terutama culture proses safety yang sesuai di lingkungan kerja atau di tempat kerja itu yang sangat menentukan. Karena contoh misalkan kalau kita bicara pabrik pupuk, pabrik industri kayak rayon atau itu berbeda yang dihadapi karena bahayanya berbeda. Nah itu sangat menentukan sekali nanti dalam develop konsep dari proses safety management. Nah itu. Tapi yang langkah awal yang paling itu masalah audit dulu. Lakukanlah audit ya, entah itu dari third party atau internal party ya. Artinya mungkin kalau punya induk perusahaan, mungkin dari induk perusahaan dia punya auditor ya terkait ini, akan melakukan audit. Itu dulu yang harus dilakukan, karena tanpa audit atau kita akan tidak tahu mana yang menjadikan prioritas ya dari sistem proses manajemen kita gitu ya. Oke, itu mungkin jawabannya saya bisa. Jadi kuncinya kita harus tahu dulu mana proses yang menjadi kekurangan ya melalui audit ya. Jadi di audit dulu, jadi nanti ada temuan. Nah, di temuan itulah yang menjadi prioritas yang harus kita lakukan perbaikan melalui tadi ya proses safety management. Itu ya. Nah, ini berhubungan juga nih dengan gerak Wanda Wiguna nih Pak. Katanya bagaimana mengimplementasikan teknologi ya dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas terhadap proses safety sendiri. Silakan Pak. Oke, banyak hal yang dilihat kalau kita bicara teknologi, masalah efektivitas dan efisiensi ya. Artinya dari sisi efisiensi kan kita tahu unit-unit itu kadang memerlukan energi ya, memerlukan penggunaan energi untuk menggerakkan unit tersebut ya. Maka yang harus kita lihat sumber energi yang ada di kita itu apa gitu ya. Artinya yang sesuai dengan existing fasilitas kita, energinya apa, dan misalnya kita punya berapa alternatif energi yang bisa digunakan ya, misalnya energi angin, listrik dan sebagainya. Tapi kita lihat
yang mana lebih ekonomis untuk penggunaan energi tersebut di antara existing fasilitas energi yang ada gitu ya. Artinya dari sisi cost kita lihat secara mana yang lebih efisien penggunaan dengan listrik, dan ini yang kedua juga dari sisi maintenance-nya. Ya, maintenance penggunaan energi misalnya dengan air compressor dibandingkan dengan electrical, itu mana yang lebih mudah untuk secara maintenance. Dan banyak lagi faktor yang dilihat. Dalam masalah efektivitasnya itu artinya itu terkait dengan hasil dari teknologi itu. Ya, kalau bisa sih dalam melakukan ada kajian-kajian studi yang harus dilakukan, atau kita merujuk kajian studi yang existing, yang ada yang pernah membahas terkait teknologi itu ya. Misalkan masalah separasi wastewater treatment ya di pabrik ya, atau di industri ya. Nah, itu kan ada kajian teknologi yang bisa kita pelajari mana yang lebih efektif ya. Dari efektif itu artinya secara fungsinya dia akan menghasilkan produk yang atau quality yang lebih bagus gitu ya. Nah, dari situ. Kalau efisiensi kan terkait penggunaan sumber dayanya yang lebih hemat dan sebagainya. Mungkin itu yang bisa saya jawab ya. Itu salah satu aja gitu. Ya, jadi sangat memungkinkan sekali proses safety ini dapat terjadi efisiensi dan efektivitas di perusahaan tersebut. Oke, kita buka raise hand ya, Bapak Ibu semua. Silakan yang raise hand. Ini dari Rismawati. Silakan dikenalkan dulu dari mana, Pak? Dari mana, Bu? Silakan. Ada pertanyaan? Rismawati, silakan. Bapak Ibu semua, kalau ada pertanyaan silakan raise hand. Kalau kita nanti bukakan, Gilang Minah Ajul Fala, silakan. Siapa yang duluan? Dari mana? Gilang? Halo? Oke, belum ada. Oke, kita lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya. Ya. Oh, Gilang, silakan Gilang. Di-unmute dulu. Dari mana? Dari Cirebon, Pak. Ya, silakan pertanyaannya. Apa sanksi yang diberikan jika perusahaan tidak menyediakan alat ketiga? Lalu siapa yang punya wewenang memeriksa alat ketiga di setiap perusahaan, Pak? Ah, itu Pak Denny kan? Terima kasih. Oke, ini pertanyaan general sekali ya. Tidak sesuai dengan topik kita, tapi nggak apa-apa. Silakan Pak Jupni dijawab. Apa sanksi kalau perusahaan tidak menyediakan alat K3? Ya, Perlengkapan otomatis kalau K3. dari peraturan pemerintah sudah jelas ya bahwa perusahaan itu harus menyediakan peralatan atau alat kerja ya yang dibutuhkan terkait dengan keselamatan kerja, dan itu mandatori secara hukum gitu ya. Mungkin Pak Denny yang lebih tahu ininya. Undang-undangnya ya. Nah, itu kalaupun ada perusahaan yang tidak menyediakan, berarti itu ada suatu pelanggaran terhadap undang-undang kita gitu ya, dan itu bisa kena sanksi hukum terhadap perusahaan tersebut. Ya. Tadi ini yang selengkapnya mungkin. Kalau ngomongin regulasi, pasti kita merujuknya ke Undang-Undang 1/1970 ya. 70 Kalau ya. di sana ada tulisan 100.000, tapi teman-teman jangan berpikir 100.000 itu dipakai di sekarang. 100.000 itu harus dikalikan inflasi untuk tahun 2024 itu berapa. Satu. Yang kedua ada, tadi katanya kurungan penjara 3 bulan ya, pidana ya, kayak gitu ya. Yes. Itu kalau ngomongin soal Undang-Undang 170. Sebenarnya ada lagi nih yang terbaru nih, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Ya, kalau ada pelanggaran terhadap K3, contoh terjadi fatality, itu ada penjara itu 1-5 tahun ya, Bapak Ibu semua ya. Dan untuk pidananya itu terkait dengan dendanya itu mulai dari 100 juta sampai dengan 500 juta ya. Nah, itu Bapak Ibu semua bisa baca di sana ya, ada 2 regulasi. Itu ya, Pak Gilang ya. Oke, pada pertanyaan berikutnya, siapa yang berwenang, katanya, ngelanjutin pertanyaan Pak Gilang tadi, yang kedua, untuk memeriksa perlengkapan K3 kalau di perusahaan. Nah, ini bisa diceritakan kalau di Lenzing seperti apa, Pak? Kenapa Pak itunya? Sorry diulangi. Siapa yang berwenang dan memeriksa atau inspeksi terhadap perlengkapan K3 di perusahaan? Kebetulan kita di Lenzing, si departemen punya yang namanya focal point. Focal point si departemen ya. Jadi mereka focal point ini
khusus untuk melingkupi area-area tertentu, karena di Lenzing ini punya area operasi, contoh ada istilahnya area operasi fiber, area operasi utility, area operasi chemical, ya. Nah, ini masing-masing punya focal point, dan biasanya focal point dan safety shift ERT kita yang ada di lapangan gitu ya, turut melakukan semacam inspeksi juga ke lokasi, misalkan masalah APAR, kita tahu nih kapan akan pengecekan masalah pressure dan sebagainya, dilakukan inspeksi terhadap APAR tersebut, juga misalkan inspeksi terhadap shower gitu ya, shower system di lapangan terkait dengan chemical misalkan, gitu kita lakukan inspeksi juga, dan itu semua dilakukan rutin, artinya kita punya schedule, punya list equipment apa aja yang akan kita lakukan inspeksi. Nah, itu dia, semua terjadwal dan teridentifikasi ya dengan benar itu. Itu sih biasanya yang praktisi yang kita lakukan. Oke, jadi gitu ya Pak Gilang ya. Kalau untuk melakukan inspeksi itu nanti akan ada dijadwalkan, ada PIC-nya siapa yang akan melakukan inspeksi. Inspeksi ataupun memeriksa alat-alat ketiga itu juga harus disesuaikan dengan kompetensinya. Kayak tadi mungkin kayak APAR, kota P3K bolehlah ahli ketiga umum. Tapi kalau udah ngomongin soal alat seperti tower crane, boiler kayak gitu, nah itu adalah operatornya ya. Operatornya yang memang bertugas di sana yang sudah berlisensi atau ahlinya di bidang itu. Misalkan boiler adalah pesawat uap berjalan tekan kayak gitu ya. Kalau crane adalah pesawat angkat, pesawat angkut. Jadi itu ya yang berwenang dan memeriksa untuk perlengkapan K3. Tapi kalau K3-nya bersifat general seperti APAR itu masih bolehlah ahli K3 umum. Kalau lebih baik lagi adalah petugas peran kebakaran kelas D. Itu ya Pak Gilang ya. Oke, mungkin satu lagi pertanyaan berikutnya nih. Nih, pertanyaan berikutnya, apakah personal safety itu dapat merangkap sebagai proses safety, Pak? Silakan dari Pak Reza. Iya, berapa company mungkin ada yang menerapkan itu ya, tapi pada prinsipnya harus dibedakan, karena seperti yang saya presentasikan itu antara occupational safety dan proses safety itu ada dua hal yang berbeda, tapi dia komplementari, ya. Jadi personelnya kalau bisa terpisah. Kenapa? Karena kompetensi masing-masing juga berbeda. Kompetensi dari occupational safety punya persyaratan khusus tertentu, dan juga proses safety secara kompetensi dia punya persyaratan khusus ya untuk dia menjadikan seorang proses safety. Jadi dia lebih baik dipisah. Ya, karena dari skop pekerjaan yang berbeda, penanganan manajemen sistemnya berbeda pula. Ya. Oke. Memungkinkan itu digabung, tapi disarankan itu dipisah, Pak ya, karena tujuannya berbeda gitu, Pak ya. Occupational safety itu ke arah ke personal safety, sama yang proses safety untuk ke aset perusahaan, kayak ke proses bisnis perusahaan gitu ya, Pak ya. Ya. Itu ya yang membedakan secara mendasar ya. Satu menyelamatkan orang, satu lagi menyelamatkan proses ataupun aset dari produksi perusahaan. Betul. Gitu ya, Pak ya. Ya, lebih ya. Ini yang gampangnya seperti itu ya. Ya, gitu ya teman-teman semua ya, ngebedain antara proses safety sama personal safety. Oke, mungkin ini banyak banget pertanyaan secara general, karena ini peserta kita ini ada juga yang teman-teman yang baru fresh graduate. Mungkin Pak Jupri bisa sharing ya terkait dengan safety ini, katanya bagaimana menjadi seorang ahli K3 yang profesional di sebuah perusahaan kalau misalkan dia baru terjun di dunia K3. Ya, apa saja yang harus dilakukan nih Pak supaya bisa menjadi seorang profesional safety nih? Silakan Pak. Ini secara general nih. Pertanyaannya mirip-mirip sebabnya pertanyaannya ya. Silakan Pak. Ya, seperti saya kan kalau bisa misalkan Anda saya bilang Mas ya. Mas atau Mbak yang baru join di suatu perusahaan dan karena fresh graduate, lakukan diskusi dengan supervisornya ya. Misalkan Mbak masuk ke si departemen gitu ya, karena mungkin backgroundnya yang rata-rata di webinar ini adalah orang yang terlibat di SHE gitu ya. Nah, nanti bicara dengan supervisornya, kira-kira apakah bisa, pertama pertanyaannya apakah bisa saya dilibatkan untuk spesialis tertentu ya terkait dengan K3, misalkan entah itu jadi spesialis terkait dengan K3 umum atau
alat angkat gitu ya dan sebagainya. Itu harus kita diskusikan dulu dengan supervisor kita. Karena apa? Karena kebutuhannya tergantung dari kebutuhan dan apa istilahnya ya, planning kerja. Nah, itu kan kita dibatasi oleh itu biasanya ya dari secara organisasionalnya. Itu yang kita yang pertama diskusi. Yang kedua, kalaupun ada diskusi, oke, apa yang harus kita lakukan gitu. Berarti kita harus pertama mendalami dulu secara konsep terkait dengan apa yang akan jadi fokus kita, misalkan untuk seorang K3mu apa aja sih yang harus kita lakukan gitu ya, apa saja yang pengetahuan yang harus saya dapat. Nah, itu mulai menggali. Baru setelah sudah terasa cukup kita secara konsep kita memiliki dan secara administratif kita sudah dibolehkan, maka lanjut ke tahap berikutnya untuk sertifikasi. Biasanya itu sih tahapan-tahapan yang sederhana yang bisa kita lakukan di tempat kerja. Oke, ini buat teman-teman semua yang baru masuk ke sebuah perusahaan, tanyakan ke supervisornya mengenai karirnya. Bapak Ibu semua itu mau diarahkan ke spesialis K3 bidang apa. Itu kata Pak Jupni ya. Jadi Ya. teman-teman kalau mau berkarir, kita kan punya kekurangan ya, nggak mungkin kita menguasai semua K3, termasuk saya juga nih. Saya nggak mungkin menguasai K3 konstruksi, K3 kebakaran, K3 listrik, walaupun saya tahu ya secara umum. Tapi kita harus tahu nih spesialisasi kita itu di K3 bidang apa. Nah, kalau saya spesialisnya di SMK 3 gitu ya. Jadi kalau bertanya ke saya mengenai angkat angkut secara mendetail banget ya, mungkin saya nggak tahu. Tapi secara regulasi, secara umum terkait dengan K3 angkat angkut mungkin saya tahu. Nah, itu buat teman-teman semua yang fresh graduate, tentukan mau karir K3-nya di spesialis bidang apa. Oke. Ya. Oke, waktu kita sudah pukul 3, saya kembalikan lagi ke Pak Arif. Silakan Pak Arif. Baik, terima kasih Pak Denny dan juga Pak Jupni, luar biasa untuk materi kita hari ini ya. Masih di atas 200 orang yang standby ya. Oke, Mantap. terima kasih teman-teman semuanya sudah hadir. Jangan dulu kemana-mana, jangan langsung pada live ya, karena di akhir juga kita akan berikan siapakah yang akan mendapatkan door prize ya pada kesempatan siang hari ini. Namun sebelum kita tutup, mari sama-sama kita dengarkan terlebih dahulu terkait dengan closing statement dari materi kita siang hari ini. Pada Pak Jupni dipersilakan untuk memberikan closing statement-nya. Oke, teman-teman sekalian, pada prinsipnya kalau kita bicara safety, ya itu ada dua hal ya, yaitu occupational safety dan process safety. Yang tadi kita jelaskan, occupational safety lebih ke arah bagaimana kita menjaga lingkungan kerja kita aman dan membuat pekerja dan orang yang di dalamnya itu terhindar dari kecelakaan kerja. Sedangkan proses safety lebih ke arah untuk bagaimana kita melakukan pencegahan dari yang namanya kejadian major accident hazard ya. Dan semuanya itu walaupun hal itu ya secara pekerjaannya berbeda ya dari sistemnya, akan tetapi dia saling mendukung sama lain ya. Artinya kadangkala dari proses yang dari occupational safety itu sangat dibutuhkan, terutama terkait masalah housekeeping misalnya ya di tempat kerja. Ini sangat kritikal sekali ya. Bisa aja hal yang sifatnya itu misalkan ada drop object yang kita membiarkan barang kerja di ketinggian yang sifatnya berat masih ada di situ ya. Dan itu kan kegiatan sifatnya occupational, tapi impact-nya bisa menyebabkan proses safety incident, misalnya mengenai pipa yang tidak terlindungi ya, sehingga pipa itu terkena beban dari barang yang jatuh itu menyebabkan kebocoran dan bisa terjadi ledakan dan sebagainya. Nah, itu juga mungkin dikarenakan faktor-faktor lain juga bisa gitu ya dari perpipaannya sendiri. Nah, itu yang kenapa itu ada keterkaitannya, ada kesinggungannya gitu ya. Nah, itu yang bisa digambarkan. Jadi diharapkan kalau bisa dari mungkin yang saya pahami di sini lebih banyak ke occupational safety atau personal safety ya, memahami juga konsep dari proses safety. Jadi agar nanti akan lebih aware dan lebih paham apa yang harus dilakukan jika ada kaitannya terkait proses safety ya. Walaupun kita tidak expert di bidang itu, setidaknya kita tahu dan aware bahwa hal itu sangat penting untuk pencegahan yang namanya major accident ya, atau bahaya
atau kecelakaan besar terjadi. Ya itu aja dari saya. Baik, terima kasih Pak Jupni Mulyana, luar biasa untuk materinya. Terima kasih. Dan semoga apa yang disampaikan bisa kita praktekkan juga di pekerjaan kita dan juga bisa mendapat pengetahuan kita semuanya. Baik, nah Pak Jupni dan teman-teman jangan dulu kemana-mana, seperti janji kami di awal, kami akan memberikan satu door prize untuk teman-teman yang beruntung. Dan nanti kalau teman-teman namanya muncul, silakan klik raise hand ya, dan nanti akan langsung dihubungi terkait dengan proses selanjutnya untuk mendapatkan sertifikasi auditor SMK 3. Persyaratannya adalah wajib sudah pernah mengikuti ahli K3 umum terlebih dahulu. Kita putarkan. Maka yang akan mendapatkan door prize sertifikasi auditor SMK 3 cuma dari Media Tama Academy. Selamat kepada Rizkia Salsadila Sopian. Apakah ada? Rizkia Salsadila Sopian. Oke, tidak ada sepertinya ya. Oke, kita putarkan sekali lagi. Apakah yang akan mendapatkan door prize sertifikasi auditor SMK 3? Mirna Zabania. Wah, tidak ada. Kita putarkan sekali lagi. Oke. Luar biasa nih teman-teman, masih standby. Dari tadi belum ada yang bergerak. Selamat kepada Dinda Aisyah Gustia. Apakah ada? Oke, ada. Selamat kepada atas nama Dinda Aisyah Gustia Maharani mendapatkan satu buah door prize sertifikasi auditor SMK 3 senilai Rp4.170.000. Nanti akan langsung dihubungi terkait dengan kelengkapan dan juga persyaratan untuk mengikuti sertifikasi auditor SMK 3 dan wajib sudah pernah mengikuti ahli K3 umum terlebih dahulu. Baik, terima kasih Pak Jupni dan juga Pak Denny. Semoga apa yang disampaikan jadi berkah buat Pak Jupni dan juga kita semuanya. Amin. Dan semoga Amin. sehat selalu untuk Pak Jupni dan Pak Denny dan juga teman-teman semuanya. Saya akhiri. Terima kasih. Saya Arif Purwadana. Saya Denny. Saya Jupti. Mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Jupni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Joni.